Tak lama kemudian, Yehua menemukan bahwa bukan hanya tangan sesepuh yang berubah menjadi tubuh cahaya, tetapi bahkan kepalanya dan beberapa bintik tipis rambut putihnya yang tiba-tiba menjadi berwarna emas, kepalanya menjadi transparan. Seolah basah kuyup dalam samudera aura suci yang sangat besar, rambutnya terangkat. Yehua merasa terkejut, jatuh ke belakang, menyandarkan tubuhnya ke dinding batu di sisi gua. Complete Brilliant Body? Yehua berteriak kaget. Brilliant Body, bagaimanapun juga, adalah sesuatu yang hanya bisa digunakan oleh Knight dari setidaknya langkah ketujuh, Temple Knight. Tetapi di tingkat kultivasi yang lebih tinggi, jangkauan yang bisa dicakupnya akan meningkat. Hanya ketika penampilan seluruh tubuh seseorang berubah menjadi sesuatu yang mirip dengan kristal, kemampuan itu bisa disebut tubuh brilian lengkap, simbol Ksatria Kuil peringkat 9. Dengan kata lain, sesepuh di depan mata mereka bisa jadi Saint Knight langkah ke-8, atau setidaknya Temple Knight peringkat 9. Eksistensi semacam ini, di dunia luar, bisa menjadi master aula dari aula Ksatria regional. Efek dari Brilliant Body tidak bisa sampai sejauh mempengaruhi seluruh area. Paling banyak, itu bisa menggandakan kekuatan serangan, dan semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin lama Brilliant Body bisa bertahan. Tetua itu terbatuk sebelum tiba-tiba menuangkan energi spiritual unsur cahaya ke ubin emas. Pada saat ini, cahaya terang yang kaya menyebar. Cahaya terang menyebar ke segala arah, trapesium kuno di tanah semuanya terstimulasi, bersinar satu demi satu sementara gelombang sihir yang mengesankan mulai terjadi. Saat Yehua bersandar di dinding, melihat pemandangan ini, dia merasa seolah matanya tertarik ke tempat kejadian, dan dia memiliki perasaan aneh seolah-olah dia akhirnya menembus ambang tingkat energi spiritual ke-3000. PSH, semua simbol kuno terbakar dalam sekejap, pola beraneka ragam yang menyusun simbol kuno berubah menjadi riak cahaya, sangat bersinar di seluruh ruangan. Pada saat ini, Long Hao Chen merasa bahwa kompor sen spiritual di dadanya menggeliat hebat di tubuhnya. Elemen atribut cahaya eksternal yang padat tampaknya merangsang kompor spiritual di tubuhnya, melewati tubuh Long Hao Chen dengan sebagiannya tersisa di dalam, merangsang rotasi diri di tubuhnya. Segudang pola cerah keemasan melonjak dan mulai berputar dalam proses ini. Apa yang terbentuk tampak seperti tornado besar yang tidak memiliki sedikit pun udara di dalamnya, bentuk yang sangat besar dan menakutkan ini terbuat dari elemen cahaya. Long Hao Chen tiba-tiba merasakan tubuhnya bergetar. Seolah-olah sumber energi cahaya yang tidak ada habisnya memenuhi tubuhnya, meningkatkan rotasi diri yang terjadi di dalamnya. Suara yang mirip dengan burung bersenandung bisa terdengar saat pola cahaya berkumpul di satu titik, membuat pusaran cahaya melingkar keemasan muncul, sementara secara bersamaan, dari pusaran ini, cahaya keemasan tiba-tiba tumbuh semakin besar. Long Hao Chen duduk tegak di tengah deretan besar, diselimuti oleh pusaran ini. Suara penatua yang cacat mencapai telinga Long Hao Chen, pemilihan sekarang dapat dimulai. Anda akan bisa merasakan aura binatang ajaib yang tak terhitung jumlahnya. Dari aura ini, Anda harus menemukan aura yang paling intim dan cocok untuk menjadi rekan Anda untuk sebuah kontrak. Ingatlah bahwa Anda harus menemukan salah satu yang paling intim bagi Anda, jika tidak, kontrak tidak akan mungkin dibuat dan tidak akan ada cara untuk membawanya ke dunia kita. Long Hao Chen bisa dengan jelas mendengar semua yang dikatakan tetua yang cacat, tetapi dia tidak memberikan satu jawaban pun karena perasaan aneh sudah memenuhi tubuhnya. Pada saat cahaya keemasan ini turun, Long Hao Chen merasa seolah-olah jiwanya sudah jauh, memasuki dunia mistik lain. Dunia ini dipenuhi dengan titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Bintik-bintik cahaya ini berkumpul membentuk esensi elemen cahaya yang mengelilinginya. Saat ini dia tampak seolah-olah dia adalah pusat dunia ini, esensi cahaya mengandung titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang mengikuti tatapannya, seolah-olah mereka berada di bawah kendalinya. Namun, bintik cahayanya benar-benar terlalu banyak dan berwarna cerah. Setiap titik cahaya memiliki aura yang berbeda. Seperempat jam, dia dengan tegas mengingat bahwa dia hanya punya seperempat jam. Dia punya satu kesempatan untuk ini. Tidak mau menghabiskan terlalu banyak waktu untuk merenung, bahkan lebih tidak mau membuang waktu, Long Hao Chen mulai dengan santai melihat banyak titik cahaya, menyaring aura masing-masing. Dia tidak memiliki cara untuk mengetahui bahwa masing-masing esensi cahaya ini adalah ruang paralel, dan bintik cahaya yang menyusunnya ini adalah aura yang dipancarkan oleh binatang ajaib yang datang dari ruang paralel ini. Lokasi ini, barisan besar antik, tepatnya adalah keberadaan yang luar biasa yang mencakup ruang paralel ini. Itu juga merupakan inti dari Gunung Suci Ksatria. Dingin, takut, oposisi, murka, dia bisa merasakan keadaan emosi yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing dari mereka melancarkan serangan mental terhadapnya. Hanya saja, serangan ini sama sekali tidak kuat.
Mengandalkan kekuatan mentalnya yang tangguh, dia meningkatkan persepsinya. Tampaknya setiap detik, lusinan bintik emas disaring. Manfaat memiliki kekuatan mental bawaan yang luar biasa tidak diragukan lagi terwujud saat ini. Jika itu orang lain, dia mungkin tidak akan bisa memeriksa sepersepuluh dari titik cahaya ini. Waktu berlalu, menit demi menit, detik demi detik, dan Long Hao Chen mau tidak mau merasa semakin cemas. Dia bisa merasakan bahwa aura yang menyayanginya terlalu sedikit, sebagian besar dari titik cahaya ini mengirimkan teror, seolah-olah mereka takut padanya. Seperempat jam akan segera berakhir, dan Long Hao Chen bisa merasakan bahwa segala sesuatu di depan matanya secara bertahap terlihat semakin ilusi. Tidak, tidak, saya harus menemukan teman saya. Long Hao Chen dengan enggan berteriak. Pada saat ini, persepsinya tentang lingkungan tiba-tiba menjadi sedikit lebih jelas. Di dalam gua, sesepuh terus mengamati Long Hao Chen. Alasan mengapa batas waktu hanya ditetapkan pada seperempat jam adalah bahwa batas waktu yang ekstrim dari energi spiritual Long Hao Chen memungkinkan dia untuk menanggung ini tepat seperempat jam. Itu juga alasan mengapa hanya talenta muda di bawah usia 20 tahun yang bisa menggunakan metode ini. Jika usia melebihi angka ini, arai magis malah akan membahayakan pengguna. Pada saat ini, seperempat jam telah berlalu, tetapi cahaya keemasan yang dipancarkan Long Hao Chen belum menghilang. Wajahnya sangat pucat dan dia mengatupkan giginya kesakitan. Apa tekad yang kuat? Tetua itu diam-diam tersentak kagum. Dia jelas tahu bahwa ketika terlalu banyak energi spiritual telah dikonsumsi, dan tubuh tidak tahan lagi dengan prosesnya, susunan magis akan mengirim orang itu kembali. Hanya kemauan yang kuat yang dapat memungkinkan seseorang untuk menahannya lebih lama dan bertahan untuk beberapa saat lagi. Aku menemukannya. Pemandangan di depan mata Long Hao Chen menjadi tidak nyata. Dia dalam kondisi kabur dan tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke arah esensi cahaya. Perasaan kasih sayang dan kebahagiaan yang intens memenuhi jiwanya. Tanpa ragu-ragu, Long Hao Chen memulai kontrak yang sederajat. Cap yang diberikan Yehua sebelumnya menggunakan kekuatan mentalnya untuk menghubungkan kedua jiwa. Selama kedua belah pihak setuju, itu akan berhasil, tetapi sebaliknya, tidak ada cara untuk berhasil. Itu adalah kontrak sihir yang damai. Saat waktu hampir habis, dia bahkan tidak punya waktu untuk menunjukkan kegembiraannya. Dengan pancaran cahaya yang cerah, hubungan itu selesai dalam sekejap, dan saat dia dipenuhi dengan kegembiraan dan keramahan, nafasnya sepertinya telah dipercepat secara intens. Kedua belah pihak telah menyetujui kontrak dalam hitungan detik. Bintik-bintik cahaya menghilang bersama dengan area esensi cahaya yang luas dan semuanya kembali ke warna emas. Di tengah warna emas yang menyala-nyala ini, Long Hao Chen merasakan kehadiran lain bersamanya. Itu adalah aura yang dipenuhi dengan kasih sayang.